Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semangat pagi kepada seluruh insan ID Food yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan melakukan sharing dalam rangka memperkuat pemahaman kita akan value akhlak sebagai panduan dalam berperilaku di lingkungan kerja kita sehari-hari. Dalam hal ini, value yang akan kita bahas adalah amanah. Sebagaimana yang akan kita ketahui, amanah adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Salah satu bentuk perilaku kunci dari amanah yaitu memenuhi janji dan komitmen. Pada hakikatnya, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada hal atau tindakan tertentu. Dalam ruang lingkup pekerjaan, komitmen dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan bersama sesuai visi dan misi perusahaan. Begitu juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan komitmen dari masing-masing individu yang terlibat. Dalamnya komitmen seseorang mencerminkan besarnya konsistensi dan tanggung jawab yang tercerminkan dalam tindakan sehari-hari. Saya ingin berbagi pengalaman mengenai memenuhi janji dan komitmen yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Saya masih ingat pengalaman saya di tahun 2020 dan tentunya kita mengalami semua di saat pandemi COVID-19 melanda tidak hanya Indonesia, di mana pada saat itu penjualan turun, customer berkurang, dan kita harus mencari strategi baru dalam mencapai target perusahaan yang sudah kita targetkan. Kemudian kalau kita lihat traffic customer juga menurun. Nah, saya selaku pimpinan di salah satu perusahaan mencari dan mengubah beberapa strategi, termasuk mengadopsi beberapa perubahan perilaku customer. Jadi selama ini yang biasanya kita melayani banyak bisnis offline, tentunya kita juga masuk ke online dan mencari beberapa customer dan pasar-pasar di mana selama COVID bisa mengurangi resiko terhadap penurunan penjualan. Alhamdulillah dengan beberapa strategi yang saya lakukan beserta tim manajemen, dengan penambahan customer baru, beberapa strategi penjualan yang berubah, di akhir tahun kita bisa mencapai target perusahaan. Yang saya maksud di sini adalah setiap tahun di setiap perusahaan, di setiap iklim bisnis pasti ada sesuatu yang terjadi yang bisa mempengaruhi pola perjalanan bisnis kita yang reguler. Kita selaku pimpinan dan karyawan harus punya tanggung jawab untuk bisa mencari alternatif dan strategi yang lain untuk bisa tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan dan target perusahaan yang sudah kita tetapkan. Saya ingin berbagi tips yang bisa diterapkan untuk membuat karyawan berkomitmen dalam bekerja, yaitu yang pertama, autonomi, yaitu memberikan kebebasan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai style dan gaya kerja masing-masing individu. Yang terpenting, karyawan nyaman dalam bekerja dan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, disertai hasil yang maksimal. Kedua, mastery, yaitu memberikan peluang untuk menguasai keahlian atau skill yang membantu aktivitas pekerjaan. Berikan kesempatan belajar untuk mengeksplor keahlian, bisa melalui pelatihan atau diberikan tugas yang berbasis proyek. Hal ini dapat meningkatkan semangat dan komitmen karena karyawan merasa dilibatkan dan diberdayakan. Dan yang ketiga adalah purpose, yaitu menyampaikan tujuan bersama yang menjadi visi dan misi perusahaan. Kita sebagai leader harus memberitahukan pada tujuan-tujuan dari perusahaan yang akan diraih. Saya berpesan agar kita bersama-sama berusaha untuk membangun komitmen kerja karyawan agar dapat mendukung pencapaian visi misi perusahaan dan tertanamnya value amanah yang tampak pada aktivitas kerja kita sehari-hari. Demikian penyampaian sharing kali ini. Salam amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.